Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membuat template soal. Jadi video ini kami tujukan tidak hanya kepada teman-teman operator, tapi kepada seluruh Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang akan menjadi tim pembuat soal di MTS Ma'arif Kabupaten Batang. Nah, teman-teman operator dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk pembuatan template ini agak sedikit, bukan sedikit tapi jauh berbeda dengan cara pembuatan template di aplikasi yang sebelumnya. Karena di soal yang ini, di soal yang sekarang itu kita bisa menggunakan jenis soal pilihan ganda, kemudian esai singkat, kemudian soal uraian, kemudian mengurutkan, menjodohkan, pilihan ganda jamak atau yang jawabannya lebih dari satu, kemudian menjodohkan, ya, kemudian soal dengan jawaban setuju atau tidak setuju atau benar salah, seperti itu. Jadi banyak jenis soal yang bisa dimuat di dalam aplikasi GPT yang baru ini. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah contoh dari soal yang tampil di siswa. Ini adalah jenis soal pilihan ganda. Kemudian kita bisa melihat lagi ini untuk bahasa Arab, ya. Jadi ini jenis pilihan ganda yang biasa, kemudian ini yang bahasa Arab. Nah, untuk yang bahasa Arab ini nanti soalnya itu tidak lagi kita JPEG Arabiknya, ya, tulisan Arabnya, tapi kita ketik menggunakan ketik seperti biasa, seperti tulisan Latin, ya. Kemudian ini adalah contoh dari soal pilihan ganda jamak yang jawabannya lebih dari satu. Contoh angka 10 adalah penjumlahan dari 10, itu berarti 5 tambah 5 atau 6 tambah 4. Jadi jawabannya bisa 2. Nah, bentuknya berbeda ini, Bapak Ibu. Kalau yang pilihan ganda tunggal itu bentuk opsi jawabannya berupa radio button atau berupa lingkaran, ya. Sedangkan untuk yang jamak itu berupa checkbox atau kotak checklist, ya, seperti ini. Kemudian ini sama, ini pilihan ganda, ini pilihan ganda tunggal, ini masih pilihan ganda tunggal. Nah, ini adalah contoh soal menjodohkan. Contoh soal menjodohkan. Nah, misalkan ini gambar ini gambar apa misalkan, ya, takbir, ini menjodohkan. Menjodohkannya modelnya seperti ini. Nah, ini. Dan kita ke soal berikutnya, ini adalah soal untuk esai. Ini adalah soal untuk esai. Esai singkat, ya. Esai singkat 8 kali 10. Kemudian ini untuk matematika. Jadi kalau dulu di GPT yang sebelumnya untuk matematik, terutama yang equation atau perpangkatan, derajat dan sebagainya itu harus di-JPEG. Untuk aplikasi yang sekarang tidak usah. Berarti Bapak Ibumu yang mengampu matematika atau Bapak Ibu yang buat soal untuk matematika tidak perlu lagi merepot-repot membuat JPEG atau menjadikan gambar soal equationnya, tapi cukup diketik seperti biasa menggunakan equation. Ini soal pilihan ganda disertai gambar, ya. Kemudian ini juga equation. Kemudian esai, ini esai yang panjang, ya, yang uraian kurban adalah, nah, misalnya jawabannya bisa diketik panjang. Nah, untuk yang esai singkat yang tadi, ya, yang jawabannya singkat, satu kata, dua kata, itu akan dikoreksi otomatis oleh aplikasi. Tapi sedangkan yang modelnya uraian panjang itu yang mengoreksi nanti guru sendiri-sendiri, masih manual koreksinya, tidak bisa dikoreksi secara sistem. Ini apa? Pilihan ganda. Ini contoh soal mengurutkan sama, ya. Contoh soal mengurutkan. Oke, dan ini untuk contoh soal yang benar salah atau setuju tidak setuju, ya. Misalkan dari bacaan ini dan seterusnya, ya. Kemudian semua benar, misalkan jawabannya semua benar. Pernyataan 3 ini misalkan semua benar, ya, atau tidak. Suasana di hutan malam hari, karena ini siang hari berarti salah. Kolam airnya jernih, benar. Hutannya tempat tinggal benar, ya.
Seperti itu ya, ini benar dan salah. Jadi ini seperti yang di ANPK ya soalnya ya. Kemudian ini juga apa namanya? Ini untuk esai singkat. Ini mengurutkan ya, ini mengurutkan. Kemudian ini menjodohkan. Jadi mengurutkan dan menjodohkan itu sebenarnya bentuknya hampir sama. Mengurutkan dan menjodohkan itu bentuknya hampir sama ya. Nah, bagaimana cara pembuatan templatenya ya? Bagaimana cara membuat templatenya kita bahas bersama. Untuk cara pembuatan templatenya ya. Yang pertama, untuk template ya, di atas itu wajib diberi kalimat modul titik 2 sama dengan nama modulnya. Modul itu istilahnya adalah pengelompokan untuk kegiatannya itu apa. Misalkan kegiatannya adalah ujian madrasah, berarti saya bisa membuat di sini misalnya UMBK 2024 modulnya. Jadi nanti soal untuk kegiatan UMBK berarti nama modulnya sama seluruh mapel. Nah, tinggal topiknya. Topik ini mapel yang diujikan apa? Misalkan ya, matematika. Atau biar lebih spesifik dan karena nanti aplikasi itu ngumpul juga dengan apa namanya mapel yang kelas yang lain, bisa juga misalnya dikasih keterangan matematika 9 atau lainnya. Tapi sebenarnya matematika pun tidak masalah karena UMBK itu hanya kelas 9 dan yang diujikan hanya kelas 9 saja. Tapi untuk misalkan kegiatan lain, misalkan ulangan harian ya. Misalkan ulangan harian Gasal 2024, berarti ini kan untuk ulangan harian genap 2024 itu genap ya. Genap 2024 berarti untuk ulangan harian genap, berarti kan pelajarannya bisa macam-macam. Nah, makanya misalkan untuk kelas 7 matematika misalkan bab 1 ataupun yang lainnya, topiknya seperti itu untuk memudahkan dalam nanti pengkoneksian antara jadwal dengan soal. Kemudian kita bahas urut dari soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda itu kita membuat templatenya sama seperti kita saat membuat soal di medianya kertas. Cuma bedanya kalau di media kertas kan kita nomornya biasanya 1 itu kan ya, 1 titik. Nah, untuk pembuatan template kita beri tulisan key 1. Nah, key titik 2 1 tutup kurung. Nah, ini sebagai pertanda bahwa ini adalah question 1. Soal nomor 1. Key titik 2, diingat ya, key titik 2 saya tebalkan dan saya beri warna merah biar gampang penandanya ini. Key titik 2 1 tutup kurung. Nah, untuk pilihan gandanya itu pakainya A titik 2 tutup kurung. Nah, seperti ini untuk pilihan gandanya. ABCD-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jangan lagi Bapak Ibu ada yang membuat jawabannya seperti ini. Seperti di kertas ya, karena kemarin kami masih menemukan di pembuat soal lama itu masih seperti ini. Itu tidak diperkenankan lagi membuat soal seperti ini. Itu kan dulu zaman kertas biar hemat nyetaknya, biar tidak terlalu banyak. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan ini. Ini kita harus ke bawah, A, B, C, D harus ke bawah. Ini tidak diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kunci jawabannya langsung di bawahnya. Kunci jawabannya dengan kalimat right titik 2. Right titik 2. Nah, kunci jawabannya apa? Jika B berarti ya B, A ya A, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita bahas untuk soal yang ada gambarnya. Jadi ini soal Q2, soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 soalnya kalau mau turunkan tinggal ke enter biasa seperti kita membuat soal biasa. Dan jangan sekali-kali soal itu ditabeli Bapak Ibu. Dulu kemarin saja ada yang masih membuat soal itu tabel sendiri, jawabannya di tabel A, B, tabel sendiri. Tujuannya ya saya tahu tujuannya biar Bapak itu mudah dalam membuat soal, biar rapi seperti itu. Tapi sebenarnya bukan membuat rapi, tapi itu mempersulit saat membuat template ke aplikasi seperti itu. Nah, untuk cara masukkan gambarnya itu mudah. Kita pastikan format gambarnya adalah JPEG. Ingat, format gambarnya adalah JPEG.
Ya, format gambarnya adalah JPEG tipenya. Nah, kemudian kita menggunakan menu insert, ya, menu insert. Kemudian kita picture. Nah, kita cari gambarnya di sini. Keyboard. Misalnya ini sajalah buat contoh ya. Nah, ini ya. Seperti itu cara masukkan gambarnya. Kemudian sama seperti ini. Kemudian soal yang panjang seperti ini sama, tinggal ke bawah. Nah, kemudian equation ini Bapak Ibu tetap silahkan gunakan equation, tidak perlu di JPEG. Bapak Ibu guru yang matematik ya. Equation derajat ya, pangkat. Kemudian apa ini namanya ini? Bentuk soal-soal yang menggunakan equation tidak perlu di JPEG lagi. Sudah bisa membuat soal-soal dari equation. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah Bapak Ibu yang menggunakan soal cerita. Soal cerita yang dipakai untuk beberapa soal. Contoh ini ya, beberapa soal. Maka soal itu harus diletakkan, cerita itu harus diletakkan di tiap soal. Misalkan ini soal ini dipakai untuk soal nomor 6 dan nomor 7. Maka soal 6 dan nomor 7 ya harus diberi soal cerita yang sama. Jangan cuma ditaruh di soal nomor 6. Biasanya Bapak Ibu begini, bacaan ini untuk nomor 6 sampai 9. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk soal berbasis aplikasi, Bapak Ibu silahkan setiap soal ceritanya ditempel di soal yang membutuhkan cerita tersebut. Jangan sampai diletakkan di soal yang pertama saja, hanya diberi keterangan soal ini untuk nomor 6 sampai 9. Itu tidak diperbolehkan. Jadi satu cerita hanya untuk satu soal. Berarti soal berikutnya jika membutuhkan cerita tersebut, ceritanya dikopikan di nomor berikutnya. Kemudian bahasa Arab atau yang membutuhkan teks Arab, kita tidak perlu JPEG lagi, Bapak Ibu tidak perlu JPEG, tapi yang perlu diperhatikan adalah teks Arab itu tidak mengambil dari Quran Inward atau Quran Kemenak ataupun sejenisnya ya, yang instan itu, karena aplikasi tidak mengenal, aplikasi CBT itu tidak mengenal dengan mereka ya. Jadi Bapak Ibu yang Arabik silahkan diketik seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu selalu rapi masuk, karena apa? Karena itu diketik soalnya. Nah, nanti kalau pelajaran fikih, akidah, Quran, hadis yang membutuhkan ayat atau membutuhkan tulisan Arabik, jangan sekali-kali menggunakan apa namanya tadi Quran Inward atau sejenisnya. Silahkan ayatnya diketik. Sekali lagi ayatnya diketik. Dan nanti jenis fontnya Bapak Ibu menggunakan tradisional Arabik. Menggunakan tradisional Arabik. Nanti fontnya akan saya berikan ke operator ataupun saya share di grup tradisional Arabik, dan cara memasang fontnya di komputer atau laptop Bapak Ibu nanti saya beri panduan seperti itu. Nah, ini ya bahasa Arab ya. Nah, untuk bahasa Arab cara ngetiknya adalah Bapak Ibu dengan cara membuat key-nya dulu. Misalnya ini key 8 titik koma, baru Bapak Ibu ngetik Arabnya ya. Baru Bapak Ibu ngetik Arabnya. Jangan Arab dulu setelah itu ngetik key. Karena apa? Kalau Arab dulu ngetik key, maka si key Latin ini akan ikut ke format Arab. Tapi kalau nulis key dulu baru ngetik Arab di sampingnya, maka si Arabik akan ikut si format Latin. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Sama untuk jawabannya ya right A, tetap pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya jawabannya. Right D, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada yang membutuhkan soal macam ini, ya juga tinggal diketik saja seperti biasa. Tidak perlu di JPEG. Nah, untuk tabel, soal yang membutuhkan tabel, yang menggunakan tabel seperti ini, Bapak Ibu tabelnya tidak perlu di JPEG lagi. Jadi Bapak Ibu tabelnya tetap diperbolehkan menggunakan tabel seperti ini. Nanti otomatis masuk aplikasi. Nah, itu untuk soal yang pilihan ganda. Berikutnya adalah soal essay, singkat ya, soal essay singkat. Jadi Bapak Ibu tulis soalnya, kemudian Bapak Ibu ditulis di sini, mohon maaf ya, tulis soalnya, kemudian tulis sini jawabannya, misalkan A Jakarta ya, A Jakarta. Kemudian bawahnya juga ditulis right berarti A, right-nya A semua karena hanya ada satu
jawaban. Tidak ada jawaban yang lain seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jakarta right-nya juga A karena tidak ada jawaban yang lain, hanya jawabannya pasti A. Ini untuk soal isai singkat. Kemudian untuk soal mengurutkan, Bapak Ibu seperti ini. Ini contoh soal mengurutkan. Jadi nanti ini saya hapus. Nah, berikan ininya nanti masuk ke atas ini. Nah, seperti ini ya. Urutkan misalkan anggota tubuh yang benar. Bapak Ibu menuliskan jawaban benarnya langsung ditulis seperti ini. Tetap menggunakan A, B, C, D, E, tetap ditulis seperti ini. Ya, jawaban yang benar. Nah, right-nya dikosongi. Karena nanti sistem otomatis akan membaca bahwa jawaban yang benar itu harus urut seperti ini. Walaupun di soal yang keluar di siswa itu akan acak urut. Keluarnya ini akan acak, nanti siswa yang mengurutkan. Jadi tidak perlu memberi right-nya dikosongi. Nah, seperti ini ya. Ini untuk soal yang mengurutkan. Semoga Bapak Ibu bisa dipahami. Jadi urut jawabannya misalkan 1 kepala, 2 pundak, 3 perut, dan seterusnya. Maka A-nya kepala, B-nya pundak, C perut, right-nya kosong. Pancasila menjawab Pancasila berarti ketuhanan Maha Esa itu A, kemanusiaan B, seperti itu. Nanti otomatis sistem akan memberikan penilaian sesuai dengan urutan ini. Kemudian pilihan ganda jamak. Pilihan ganda jamak itu artinya jawabannya boleh lebih dari 1. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu membuat soalnya dulu. Soalnya dibuat dulu bla 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 bla. Kemudian setelah soal Bapak Ibu ketik ini atau enggak di copy paste aja ini nanti contoh template saya berikan. Ya. Pakai kurung yang ini 2 kali tmf_checkbox ya, seperti ini. Baru pilihan gandanya. Lah, kunci jawabannya karena jamak berarti kan boleh lebih dari 1. Kalau jawabannya 2 berarti A, B. Jawabannya karena ini kan 5 plus 5 sama 6 plus 4. A plus B. Kalau jawabannya 3 ya A, B, misalkan dengan D ya, D. Seperti itu. Misalkan 3. Nah, kemudian sama ini. Ya, checkbox juga jawabannya. Untuk checkbox ini juga sama. Ya, jawabannya juga bisa berupa bentuk gambar ya, tidak harus selalu tulisan, boleh berupa gambar. Pilihan gandanya itu boleh berupa gambar. Yang penting cara masukkan gambarnya tadi menggunakan menu insert, kemudian picture, kemudian dicari di tempat penyimpanannya. Jangan di copy paste ya, jangan di copy paste. Kemudian soal menjodohkan. Untuk soal menjodohkan itu sebenarnya sama dengan mengurutkan. Tapi kalau mengurutkan itu kan hanya memberikan urutan 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu. Seperti ini ya. Mengurutkan itu kan hanya memberikan urutan 1, 2, 3, 4, 5 urutannya. Nah, untuk yang menjodohkan itu Bapak Ibu yang pertama adalah membuat soal dulu. Ini soalnya ya. Kemudian bawah soal Bapak Ibu kasih keterangan responses right. Responnya ada di sebelah kanan. Kemudian yang TMF respon ini, TMF respon ya, yang TMF respon itu Bapak Ibu tidak boleh gambar. Nah, ini saya contohnya salah ini. Nah, tujuannya salah apa? Biar nanti Bapak Ibu bisa tahu bagaimana caranya. Jadi yang gambar itu adalah yang ABCD-nya. Yang gambar adalah yang ABCD-nya. Yang 1, 2, 3-nya tidak boleh gambar. Ya, jadi saya pindahin ya. Satunya takbir. Nomor 2-nya yang benar adalah ruku, sujud, dan tahiyat. Nah, seperti ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini teman-teman operator. Jadi yang pertama itu bukan yang berupa gambar. Kalau memang ada soalnya yang pakai gambar, baru yang kedua yang ABCD-nya yang boleh diisi gambar. Ya. Yang 1, 2, 3, 4 pakai numberingnya tidak boleh gambar, ABCD-nya yang boleh gambar. Nah, berarti nomor 1 nanti takbir yang ini, nomor 2 rukuk yang ini, seperti itu. Atau kalau tidak menggunakan gambar, Bapak Ibu juga seperti ini. Misalkan
Bintang itu apa? Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Porantai itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan right-nya jawabannya untuk yang soal menjodohkan ini dikosongi right-nya. Right-nya dikosongi. Nanti sistem otomatis akan mengetahui jawabannya sendiri. Karena apa? Otomatis 1 ya jawabannya A, 2 jawabannya B, 3 adalah jawabannya atau jodohnya C, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk soal benar salah atau setuju tidak setuju, ya, Bapak Ibu caranya buat soal dulu, ya. Ya, Bapak Ibu buat soalnya dulu, ya, ini saya hapus, kemudian Bapak Ibu buat soalnya seperti ini. Nah, setelah soalnya terbuat jadi, nah, ini hanya keterangan ya, ini keterangan dari saya. Nah, buatlah tanda di bawah ini, sama seperti tadi kan, yang kalau checkbook harus ada keterangannya. Nah, ini keterangannya adalah mmca_header. Ini adalah pernyataannya. Kemudian ini benar atau salah. Jadi tadi mohon maaf, oh sudah selesai, jadi saya tidak bisa buka lagi nih. Jadi ini nanti pernyataannya, ini kolom benar dan ini kolom salah. Kalau setuju dan tidak setuju berarti Bapak Ibu tinggal ganti aja, ini setuju, ini tidak setuju. Lah pernyataannya apa? Ditulis A, B, C, D, E. Nah, jawaban yang benarnya apa? Bapak Ibu tulis yang sini. Jawaban salahnya tidak perlu ditulis. Berarti hanya jawaban benarnya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk contoh soal setuju tidak setuju atau benar salah. Nah, kemudian untuk soal uraian itu sama sebenarnya seperti soal yang esai singkat. Soal uraian ini saya salah nulis. Uraian. Untuk contoh soal uraian sama seperti soal esai singkat, tapi tidak perlu ada kunci jawabannya atau jawabannya. Jadi cukup soalnya saja, ya, seperti ini ya. Cukup soalnya saja sudah selesai. Karena mengkoreksinya nanti kita akan koreksi secara manual. Nah, demikian Bapak Ibu operator untuk cara pembuatan soal atau pembuatan template di aplikasi GPT yang terbaru. Jadi nanti Bapak Ibu tim pembuat soal nanti membuat soalnya langsung sesuai dengan template. Langsung dengan template, tidak perlu membuat soal sendiri kemudian ditempletkan, tapi langsung saja membuat soalnya langsung jadi template seperti ini. Nah, sebagai catatan mohon diperhatikan di poin ini. Di aplikasi terbaru ini bentuknya adalah bank soal. Yang namanya bank itu berarti soalnya itu banyak lebih dari soal yang diujikan. Seperti ANBK. Kalau di ANBK misalkan yang diujikan adalah 40 soal, maka di ANBK itu ada bank soal sekitar 400 soal misalkan. Nah, sama untuk kita mulai di semester 2 ini. Ketika kita memberikan soal menampilkan atau menguji siswa dengan 50 soal, maka silahkan Bapak Ibu tim pembuat soal membuat soal lebih dari 50 atau paling tidak 2 kali dari jumlah soal yang ditampilkan. Tujuannya apa? Meminimalisir kecurangan, saling mencontek walaupun soalnya sudah diacak, tapi lebih meminimalisir lagi. Yang kedua, agar soal yang keluar di tiap siswa itu lebih acak dan beragam lagi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu pembuat soal tidak hanya membuat 50 soal, tapi membuat soal lebih dari 50, bahkan minimal itu 2 kali dari soal yang ditampilkan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian cara untuk membuat templatenya. Ini sudah cukup panjang, hampir 25 menit. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Nanti mohon disimak videonya, bisa berulang kembali jika belum paham. Kalau tidak ada yang belum jelas atau kurang jelas, silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan melalui WhatsApp, melalui grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.